Bab ma uddiya, apa-apa yang telah didatangkan, maksudnya perhiasan emas yang sudah didatangkan, apa zakatuhu zakatnya. Walaupun pakai kalung emas, pakai gelang emas, ya, kalau sudah dizakati, falaisa maka tidak ada apa emas itu bikanzin dengan simpana. Itu tidak termasuk kanzin. Kanzin itu simpanan harta yang tidak dizakati, yang terkena ancaman di akhirat nanti. Hadatsana Ahmad bin Syabib ibni Sa'id, hadatsana Abi an Yunus an ibni Syihabin an Khalid ibni Aslam, qala berkata Khalid, kharajna keluar saya ma'a Abdillahi bersama dengan Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma, faqala berkata, siapa A'rabiyun, akhbirni kabarilah kepadaku, an qaulillahi dari dawe Allah, rupanya walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. At-Taubah ayat 34. Artinya walladzina, dan orang-orang yaknizuna yang menyimpan mereka, menyimpan adz-dzahaba pada emas, wal fiddata dan perak, wala yunfikunaha dan tidak menzakati mereka pada emas dan perak, fi sabilillahi di agamanya Allah atau jalannya Allah. Ayat berikutnya, habasyirhum bi'adzabin alim, berilah kabar bahwa mereka akan mendapatkan azab. Qala berkata siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man barang siapa kana zaha yang menyimpan siapa orang pada emas. Maksudnya itu ayat itu maksudnya begini, yaitu man orang kana zaha yang menyimpan pada orang, falam yu'ati maka tidak mendatangkan siapa orang zakataha pada zakatnya, mas atau perak, fawailun maka celaka lahu bagi orang. Jadi ayat itu maksudnya orang yang menyimpan perhiasan termasuk yang dipakai lalu kemudian tidak zakati, maka celaka bagi dia. Inamakana sesungguhnya ada apa hadza ini ayat, qabla an tunzala sebelum diturunkan apa az-zakatu kewajiban zakat. Jadi ayat itu diturunkannya sebelum ada perintah atau kewajiban zakat. Tapi setelah ada perintah zakat kok enggak dikeluarkan zakatnya, nah itu ancamannya itu. Falamma unzilat maka ketika diturunkan apa perintah zakat, ja'alaha menjadikan ha pada zakat siapa Allahu Allah, tuhron mensucikan, lil amwali pada harta. Nah ketika kewajiban zakat itu sudah diturunkan oleh Allah, ya maka ya harus dilaksanakan, karena zakat itu fungsinya untuk membersihkan atau mensucikan harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Isa, hadatsana Attab yakni Ibn Bashir an Thabit ibni Ajlan an Ata'in an Ummi Salamah, qala berkata siapa Ummi Salamah, kuntu ada aku albasu memakai aku audzohan pada perhiasan min dahabin dari emas. Fakultu berkata aku ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akan zun apakah simpenan, huwa adapun emas yang saya pakai itu loh. Saya nanya kepada Nabi, apakah ini termasuk kanzun Nabi? Maksudnya kanzun itu barang simpanan yang itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, itu loh. Apa saya ini termasuk
kanzun, orang yang menyimpan yang terkena ancaman siksa. Faqala bersabda Nabi, ma balagho, apa-apa yang telah sampai, apa ma, antu ada untuk didatangkan apa zakatuhu, zakatnya emas, fazukiya maka dizakati apa ma, ya ma masuknya emas, falaisa maka tidak ada apa emas itu bikanzin dengan simpanan. Setelah Nabi ditanya apakah emas yang saya pakai ini termasuk kanzun, Nabi jawabnya, pokoknya kalau orang punya emas kemudian sudah sampai batas harus dizakati, lalu kemudian dizakati, ya itu tidak termasuk kanzun. Yang dikategorikan kanzun itu orang yang punya emas yang mestinya sudah terkena zakat tapi kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, lah itu namanya kanzun, maksudnya yang kena ancaman neraka. Jadi prakteknya kalau kita punya emas dihitung-hitung itu belum sampai 85 gram, tapi kita juga punya simpenan uang. Nah, simpenan uang dengan emas ini kalau misalnya digabung itu totalnya sudah lebih dari nilai emas 85 gram 24 karat. Berarti kena zakat. Dan memang seperti itu digabung. Wah, saya punya emas tapi masih 70 gram. Padahal punya simpenan uang. Simpenan uang itu kalau dinilai apa dikeruskan dengan emas sudah sampai melebihi itu. Nah, itu harus dikeluarkan zakatnya. Jadi cara ngitungnya itu digabung dengan tabungan atau uang yang disimpan.